Halo guys, berjumpa lagi bersama Road to the Jewel di channel Karyawan Gegel. Pripun kabar sampean sedoyo, yang mana itu artinya adalah bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya kalian semua baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Tapi seperti biasa sebelum ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke, film dimulai. Di awal video kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama, kita sebut saja Karjo. Ya, Karjo. Ia berprofesi sebagai driver taksi lur. Ia sedang berbincang-bincang kepada wanita yang berada di pinggir jalan. Karena wanita itu cantik, ia menjadi gengsi dan berkisah menjadi bos di sini cuy. Cewek itu tidak mau diajak masuk dan akhirnya pun si Karjo dicuekin dan ditinggal pergi cuy. Walaupun dia ditinggal pergi, ia tetap enjoy dan sangat menikmati pekerjaannya, dan ia akhirnya pun sampai di tempat pelanggan barunya ini cuy. Si Karjo tiba-tiba terkejut dikarenakan melihat wajah penumpangnya kali ini sangatlah cantik. Hello, how are you? Baginya ini adalah wanita terindah dalam hidupnya cuy, yang bernama kita sebut saja si Lina cuy. Pas di perjalanan mereka saling kenalan cuy. Pada akhirnya pun si Karjo tidak fokus sampai-sampai akibat kedelemorannya ini si Karjo ini meresahkan orang di jalan cuy. Lalu setelah sampai tujuan, si Karjo tidak mau menerima ongkos Oh no, Mary. dari si Lina ini cuy. Dan di sini Lina pun kaget, kok ada orang yang nggak suka duit cuy. Ternyata si Karjo hanya ingin memeluk dirinya dan semua akan terbayarkan. Dengan muka melasnya si Karjo, akhirnya pun Lina turuti walaupun agak sedikit terpaksa. Bisa kita lihat dari mimik wajahnya cuy. Ya gimana ya, lawang lagi kenal kok ya wes aneh-aneh kan. Di sini terlihat si Karjo sangat sedih dikarenakan si Lina mau terbang ke London cuy. Yang mana si Karjo pada akhirnya pun terpisah jauh dengan si Lina. Padahal baru kenal tadi cuy, cintanya si Karjo kayak orang sudah berumah tangga. Guys, lalu ketika si Karjo mau melanjutkan pekerjaannya, tidak jauh dari situ ia melihat koper yang dibawa oleh si Lina cuy, malah ketinggalan di bandara. Sehingga si Karjo pun langsung gerak cepat berniat untuk membantu si Lina. Dan terlihat di dalam bandara ada sebuah orang laki dan perempuan yang mengincar koper si Lina cuy. Tapi sayangnya koper itu sudah diambil duluan oleh si Karjo cuy. Usaha demi usaha dilakukan untuk membantu si Lina cuy. Usahanya si Karjo menjadi sia-sia dikarenakan pesawat yang ditumpanginya si Lina ini sudah terbang 5 detik yang lalu.
Yes, pretty bird. Pas di perjalanan, ia merasa lapar lalu ia berhenti sejenak untuk menghampiri ke sejenis bar restoran cuy. Akibat tingkah konyolnya ini, makanannya si ulung diludahi oleh seorang yang biasa dibilang panglima preman cuy. Lalu si Karjo tidak terima dan kalau melawan fisik takut dikarenakan badan preman ini lebih besar dari si Karjo cuy. Tiba-tiba si Karjo mempunyai ide yang cukup cemerlang, yang mana si Karjo seolah-olah mengajak berteman dengan segerombolan preman ini dengan cara menelaktir bir yang banyak. Ternyata si Karjo hanya berpura-pura dan berhasil membohongi penjual bir ini. Ia bilang yang akan membayar semuanya ini si preman tadi cuy. Lalu untungnya ia berhasil kabur cuy dengan membawa minuman bir ini. Gerombolan preman itu pun sangat panik. Pada akhirnya ia menanggung semuanya cuy, karena sudah kehilangan jejaknya Karjo dan Ulung. Setelah mereka berdua ini habis menghabiskan minuman 5 botol bir cuy. Di tengah perjalanan si Karjo ini kebelet kencing, tapi sialnya ia lagi melarikan diri. Kalau dia stop malah tertangkap nantinya cuy. Akhirnya pun si Ulung ini menyarankan air kencingnya ini dimasukkan ke dalam bir botol tadi cuy. Saran diterima oleh si Karjo cuy. Ia mengambil satu botol bekas bir tadi. Ternyata satu botol ini tidak mampu untuk menampung air kencingnya ini cuy. Karena sulit menahan airnya pun si Ulung mengambilkan botol itu untuk disambung buat wadah air kencingnya si Karjo. Pada akhirnya pun Karjo menghabiskan sekitar 5 botol cuy untuk wadah air kencingnya. Lagi-lagi si Karjo dan si Ulung terlihat oleh polisi karena mengemudinya terlalu ngebut dan akhirnya pun dihentikan oleh polisi itu cuy. Setelah diperiksa persyaratannya lengkap cuy, hanya saja polisi ini curiga dengannya cuy, kalau dia habis mabuk-mabukan. Ternyata benar dugaan si polisi, tetapi polisi itu malah justru minta air birnya itu cuy. Ketika diminum dengan si polisi itu, ternyata polisi itu langsung kelenger cuy, bisa dibilang langsung kaget. Kok rasanya aneh, padahal di dalamnya itu isinya air kencingnya si Karjo cuy. Lalu dengan riang gembiranya si Karjo ini dan si Ulung langsung saja kabur dari polisi itu cuy, karena si penjahat ini tadi tahu. Guys, lalu kita diperlihatkan kawannya Karjo yang bernama Ulung. Di sini ia juga sedang bekerja sebagai pengasuh anjing. Akibat tergesa-gesa di jalan karena ia terlambat mengantarkan anjingnya cuy. Ia mengemudi mobil ini dengan ugal-ugalan, yang pada akhirnya pun si anjing tidak terurus dan teronta-ronta di dalam mobil. Gara-gara kejadian itu, anjing ini yang ditunggu oleh majikannya terlihat seperti tidak terurus, dan dari kejadian itulah si Ulung langsung dipecat cuy. Mereka berdua pulang dengan keadaan nasib yang sama, yang dimana si Karjo di sini juga dipecat cuy dikarenakan teledornya tadi. Tak lama kemudian ada 2 orang laki-laki dan perempuan mengetuk pintu. Ternyata orang tadi yang mau ngambil kopernya si Lina cuy. Mereka tidak membukakan pintu dikarenakan ia berpikir orang yang di luar ini mau mengambil tagihan gas. Pada akhirnya pun si Karjo dan si Ulung langsung keluar dari rumah ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena tidak dibukakan pintu, akhirnya pun ia masuk tanpa izin, dan ternyata di dalamnya tidak ada orang. Kopernya dicari tidak ditemukan. Tiba-tiba ia langsung memenggal kepala burung yang dirawat oleh Karjo dan Ulung ini cuy. Tak lama kemudian Karjo dan si Ulung pulang. Ia sangat kaget dan sedih sekali akibat burung kesayangannya pun telah meninggal. Si Karjo merasa tidak punya apa-apa lagi. Pada akhirnya pun si Karjo mengajak si Ulung mendatangi si Lina di London cuy. Awalnya sih si Ulung tidak mau diajak si Karjo ke London cuy. Pada akhirnya pun si Ulung kasihan melihat si Karjo sahabatnya sendiri sangat sedih. Akhirnya pun keesokan harinya ia langsung berangkat menuju London untuk mendatangi si Lina dengan membawakan kopernya ini cuy.
Parahnya lagi, ia modal nekat saja dan si Ulung tidak membawa uang sepeser pun. Untungnya si Karjo ini masih ada uang $25 cuy, sekitar 300 ribuan lah. Ternyata uang yang ia dapat adalah hasil dari menjual burung mati tadi cuy, yang disambung kepalanya dan dijual ke anak kecil buta. Bahwa Karjo dan si Ulung mau pergi ke London membawa kopernya, ia sudah menghadang si Karjo dan si Ulung di tengah jalan. Dan akhirnya pun si penjahat ini mencegat Karjo di jalan ini dengan alasan ia minta tolong karena mobilnya mogok. Lalu karena si Karjo dan Ulung terlalu polos, akhirnya pun Karjo dan Ulung menemaninya untuk pergi cari makan dulu, kata si penjahat ini cuy. Waktu makan bersamanya, makanannya si Karjo dan Ulung dikasih sambal cuy. Tak lama kemudian si Karjo dan si Ulung ditinggal penjahat ini lur. Akhirnya pun si Ulung dan si Karjo ini balas dendam, langsung kasih sambal yang cukup banyak di makanannya si penjahat ini cuy. Ketika si penjahat makan makanan yang dikasih sambal ini tadi, tiba-tiba si penjahat ini sekejap langsung tewas cuy, karena penjahat ini menderita penyakit lambung cuy. Tanpa basa-basi, karena si Ulung dan si Karjo ini yang membawa penjahat ke sini, akhirnya pun ia takut dan panik langsung saja kabur dari ruang makan ini cuy. Setelah lama di perjalanan, mereka beristirahat sejenak sambil mengisi bahan bakar cuy si Ulungnya, dan si Karjo ke toilet untuk kencing cuy. Dikarenakan si Ulung mengisi bahan bakarnya sambil melamun melihat cewek ini cuy, yang pada akhirnya pun membuat bertumpahan bahan bakarnya ini cuy. Karena sampai kepenuhan ia tidak sadar cuy. Lalu yang menyadarkan cewek ini cuy. Tak lama kemudian si cewek ini meminjam korek si Ulung cuy. Karena tidak fokus, si Ulung membuang sedikit api ini ke tempat bahan bakar yang bertumpahan tadi cuy. Pada akhirnya pun si Ulung terjerit-jerit cuy, karena celananya ikut terbakar cuy. So guys, si Karjo yang lagi di toilet mendapat pelanggaran karena masuk toilet tidak di waktu yang tepat. Awalnya pun bodoh amat dia cuy. Ternyata yang jaga toilet ini adalah preman yang tadi cuy, yang habis dia bodohin. Disinilah dan di tempat inilah dan di detik inilah si Karjo kena karmanya cuy, yang mana si Karjo disuruh menelan secara langsung air kencingnya yang berwarna seperti teh yang terlalu lama direndam ini cuy. Setelah mendapatkan minuman gratis, si Karjo pun terasa lemas cuy. Untungnya ada si Ulung yang datang ke toilet ini untuk mematikan api yang di celananya ini cuy. Tak sengaja si Ulung membuat jatuh preman ini akibat kebentur pintu toilet cuy. Akhirnya pun mereka berdua selamat dan melanjutkan perjalanan. Apesnya lagi ia tersesat cuy, dan mobilnya ini sudah kehabisan bahan bakar dan ia juga sudah kehabisan uang cuy. Disinilah terjadi pertengkaran antar sahabat cuy, yang mana si Ulung pasrah lalu ia berjalan untuk pulang dan meninggalkan si Karjo cuy. Karena di sini si Karjo nekat ingin bertemu Lina. Tak disangka singkat cerita si Karjo ini menjemput si Ulung cuy dengan membawa sepeda motor mini yang ia dapat dari menukarkan mobilnya tadi kan cuy, mobilnya si Ulung cuy. Pada akhirnya pun mereka melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan koper ini cuy. Pada akhirnya pun ia sampai ke London dan ia kebingungan di mana rumahnya si Lina ini. Sampai malam ia tidak menemukan si Lina cuy, dan ia juga kedinginan dan ia juga tidak mempunyai uang. Pada akhirnya pun si Ulung mau membunuh si Karjo yang pembawa sial ini bagi si Ulung cuy. Ia tidak tahu kalau di dalam kopernya ini terdapat uang yang sangat banyak. Padahal si penjahat tadi mau mengambil koper ini dikarenakan mengetahui isi koper tersebut. Lalu di tengah pertengkaran ini ia tak sengaja melempar koper itu sampai terbuka cuy. Mereka pada akhirnya pun terkejut, ternyata koper yang ia bawa selama ini di dalamnya terdapat uang yang banyak. Akhirnya pun mereka menjadi damai kembali dan menjadi sultan mendadak cuy.
Hal pertama yang ia lakukan setelah mendapatkan uang ini, ia langsung mengontrak hotel yang mewah cuy. Hotelnya ini bekas disewa oleh permaisuri dari Jepang cuy sebelumnya. Keesokan harinya pun ia membeli mobil sport cuy. Di tempat ini ia diperlakukan seperti sultan cuy. Ketika ia ke sebuah bar, tak sengaja ia menemukan si Lina cuy. Di sini si Karjo langsung terdiam membisu. Pada akhirnya pun yang menemui si Lina ini akhirnya Ulung, dan tak diduga juga si Ulung malah menyukai si Lina ini cuy. Lalu keesokan harinya pun si Ulung diam-diam PDKT kepada si Lina cuy tanpa sepengetahuan Karjo. Pada akhirnya pun si Karjo tahu mana teman mana musuh, dan akhirnya karena si Karjo tahu kalau si Ulung mau kencan dengan si Lina, si Karjo ini memberikan racun pada minumannya si Ulung cuy. Lalu ketika si Ulung sudah sampai di tempat Lina, perutnya tiba-tiba terasa sakit. Pada akhirnya pun si Ulung BAB cuy di tempat Lina. Karena gengsi, si Ulung alasan menyukur rambutnya cuy. Setelah dikasih tahu Lina kalau toiletnya ini rusak karena tidak ada airnya, ia langsung panik cuy. Tiba-tiba si Karjo datang bertemu dengan Lina. Sangat senang sekali si Lina karena si Karjo ini mau mengasih Lina kopernya yang ketinggalan di bandara cuy. Pada akhirnya pun Ulung ditinggal Lina dan si Karjo pergi ke tempat kontrakannya dengan si Lina cuy. Pada akhirnya pun setelah sampai, Lina dan si Karjo dibegal cuy oleh bos penjahat tadi dan diborgol di dalam kamar. Tak lama kemudian si Ulung datang dan tiba-tiba ditodong pistol cuy. Setelah dibuka dalam kopernya sudah tak ada uang lagi cuy. Tak lama kemudian para intel datang dan menangkap bos penjahat ini cuy. Kopernya Lina kembali pada dirinya, dan ternyata si Lina sudah mempunyai suami cuy. Walaupun hatinya si Karjo ini sangat terpukul, tetapi tetap bahagia pada dirinya. Akhirnya pun ia pulang ke rumahnya lagi cuy, yang sangat jauh itu, dengan berjalan kaki bersama si Ulung, dan ia tetap menikmati perjalanan ini cuy, yang dimana ia bisa melihat pandangan cewek-cewek seksi cuy. Tidak ada pertengkaran lagi di antara sahabat ini cuy, dan koper sudah dikembalikan kepada pemilik dan film pun selesai.